kekompakan, otis. Memang iklimnya kaya nih. SDM yang unggul. Aslinya butuh SDM yang unggul. Kalau SDM ndak unggul, rada angel memang. Berapa hari Pak Semnya? Hah? Berapa hari Sem? Semnya 2 hari. Sabtu sama? Semua Sabtu. Oh, cuma Sabtu. Pikirku tak coba nanti besok habis semesteran kan nenek acara kelas meeting. Jadi mereka wis ngerti ngono lho. Pikirku tapi kayaknya kurang nyandak. Tapi dari tahun ke tahun ini menurun ngono lho. Aku kadang-kadang gumun juga. Dari tahun ke tahun ki menurun. Tentang keorganisasian. Saiki ki modele cuek. Iya, Pak. Standar pas sekolah cuek. Cuek. Cuek apa ya repot ya. Tapi nek nang SMA kayane yo nggak enek kendala nek nggo SEM itu kayaknya. Kayaknya bisa berjalan lancar. Karena penerapannya kan ya memang sudah mereka sudah terbiasa di luar sekolah kan gitu. Ya, melu-melu turnamen, melu mengadake turnamen ya kan. Sudah terbiasa kalau naik jenjang SMA itu. Tapi untuk SMP ke bawah sangat-sangat ekstra. Harus pemantauan tenan. Pak Nur gimana kabarnya, sehat? Pak Nur mau bengi lanjut deh. Lanjut. Konser. Lanjut tek-tek Pak. Berarti akhirnya lanjut konser ini. Langsung konser. Balik nih nganu kalori nih. Gimana Pak, kita mulai saja Pak, gimana? Cuma 1 CP. Oke. Burung mulai tadi. Burung. Dereng Pak. Tunggu awakmu lho. Hapus rampung ya wes. Nunggu. Baik Bapak Ibu, kita mulai nggih. Urung jedul iki Mbak Desti. Oh ya Bu Desti. Halo, cek Bu Desti. Sehat? Sehat Pak, hadir. Oh, siap. Mulai aja Pak Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu di Tetap Maya. Kalau nggak salah untuk yang ke-16 kalinya kita masuk di rencana tindak lanjut atau RTL Bapak Ibu. Untuk kegiatan sore hari ini hanya 1 CP saja Bapak Ibu, kurang lebih 45 menit. Kita membahas untuk rencana tindak lanjut Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu,
Untuk memulai kegiatan pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai, Ibu. Baik, Bapak Ibu, mengingatkan kembali untuk kesepakatan kita bersama. Silakan Bapak Ibu untuk menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik Bapak Ibu, tujuan kita sesi kali ini yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3, kemudian yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agendanya yang pertama pendahuluan, Bapak Ibu, kemudian refleksi awal kurang lebih 10 menit, kemudian penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, kemudian penilaian lini masa kurang lebih 20 menit, kemudian dialog, diskusi, dan tanya jawab kurang lebih 7 menit, dan penutup. Oke, kita masuk Bapak Ibu yang pertama, pendahuluan. Untuk persiapan belajar hari ini Bapak Ibu, silakan untuk Bapak Ibu menuliskan di chatroom Bapak Ibu, level berapa untuk kesiapan Bapak Ibu untuk belajar pada sesi hari ini. Kira-kira di level berapa? Monggo Pak Solihin diketik Bapak Ibu. Pak Solihin, Pak Anton, Pak Nur, silakan. Bu Desti. Kira-kira jenengan sudah berada di level berapa? Oke. Pak Solihin level 5. Kenapa Pak Solihin? Boleh dijelaskan sedikit. Level 5 itu di tengah-tengah. Oh, J. Nah, jadi enggak ke atas, enggak ke bawah. Maksudnya gimana itu, Pak? Semangat orang, ya ora semangat, Pak ya? Ya, tergantung nanti yang ini membawa arah. Ada argumentasi yang agak berat ke atas, ya dia akan mengikut ke atas. Oh, siap. Oke, baik. Bu Desti, berapa kira-kira, Bu? Atau udah males di level 1, alah males, Pak. Yang penting masuk aja. Gitu, biasanya gitu. Pak Nur 4,5. Kenapa Pak Nur? Boleh Pak Nur? Karena nggak boleh melebihi senior. Tapi kalau seniornya semangat, yang juniornya ikut lebih semangat lagi. Ikut lebih semangat. Siap. Pak Anton berapa Pak Anton? Bawahnya 4,5 kayaknya. Oke, baik Pak, Bapak Ibu. Pinten nggih, udah masuk. Oh, Pak Anton 4. Kenapa Pak Anton? Udah males nggih ikut? Ngaruh sinyal. Bapak Ibu, tetap semangat nggih. Kita bentar lagi selesai. 2 kali lagi 3 sama hari ini. Efek main malam Pak, jadi kurang semangat. Saya udah di 1 kalau saya malah Pak, udah males saya. Baik Bapak Ibu, untuk tujuan pembelajaran hari ini
Bapak Ibu dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Dan yang kedua, Bapak Ibu, untuk refleksi awal. Baik, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Monggo, Bapak Ibu. Sinten sing ngajeng jawab niki. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Monggo tanggapannya. Nggih, monggo Pak Solihin. Kalau menurut saya, menurut hati nurani saya, itu pertanyaan itu kurang pas. Salah, Pak. Salah. Karena tidak sesuai dengan kenyataan dulu. Maksudnya gimana, Pak? Yang saya praktekkan itu, ya saya sendiri yang melakukannya gitu. Rekan-rekan itu tidak ada kontribusinya gitu. Itu yang sulit. Sangat Berarti sulit sekali. PR-nya menghidupkan KBS di sekolah jenengan nggih, Pak, berarti ya. Kalau KBS-nya yang judulnya. Ada nggak, Pak? Tapi Apa itu, Pak? Kalau SDM-nya itu sumber daya manusianya tidak mendukung. Ya, sulit banget itu. Judulnya enek. Tapi isinya raneng kan. Itu yang agak sulit itu. Boleh diceritakan, Pak, kesulitannya seperti apa, Pak? Ya Ngobrol-ngobrol harusnya kita kan berkolaborasi gitu ya. Tapi teman-teman sejawat yang lain itu menyerahkan gitu. Oh, nggih. Nah, itu. Ya ibaratnya cuci tangan dulu. Gelem nyetok segone tapi ra gelem korah-korahe ngono. Jadi nek itu pertanyaan itu kanggoku rapas. Kanggoku rapas. Berarti jenengan kedepannya pengennya seperti apa, Pak, di sekolahnya itu untuk rekan sejawatnya, Pak? Saya mau ya direboisasi. Pindah wae. Urbanisasi ngono. Diurbanisasi ngono. Rombak semuanya gitu, Pak ya? Iya, rombak semuanya. Termasuk guru olahraganya juga dirombak. Iya. Sisan transmigrasi apa ngono. Antara dua itu. Kalau nggak mau urban ya trami ngono. Kene sing lunga apa kono sing lunga. Berarti udah parah berarti ini, Pak. Wis parah banget. Kolaborasine iki wis mentok pokokane. Nggih. Atau Pak Nur bisa menanggapi kasusnya Pak Solihin, Pak Nur. Gimana, Pak Nur? Pak Solihin ini kasusnya udah akut tuh, Pak. Wes menjalar ke jaringan saraf masalahnya. Apakah karena faktor pimpinan? Mungkin ada gejala. Nah. Faktor sudah tidak nyaman meneh. Sudah tidak nyaman. Ya. Tapi yo nek tak rasake yo kayak dhisik-dhisik yo nggak nyaman memang. Di SMA dulu gitu juga nggak, Pak? Di SMA dulu
Ya sama sih sebenarnya. Cuek-cuekan ngono iku. Kowe duwe kegiatan yo dirampungke dhewe ngono kan. Iya, 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 iya. Tidak ada kolaborasi. Umpamane saya kasih contoh aja ya. Saya jadi wali kelas. Iya, Aturannya kan pas kebagian upacara bendera ya toh. iya, Pak. Seharusnya kalau memang ada kolaborasi di situ kan ada urunan rembuk gitu ya. Sesama guru kan gitu. Karena Iya. kalau pemane saya tidak bisa membidangi kayak misalnya bahasa Inggris ngono kan, Iya, apa bahasa Arab kan ada yang sekarang protokolnya nganggo bahasa Inggris, nganggo bahasa Arab. Nah, itu iya, adalah kolaborasi sama guru-guru tersebut. Tapi iya, Pak. ini tidak ada gitu. Jadi kan ibaratnya kita memang bekerja sendiri. Seperti itu. Apa apa gini ya, apa perasaanku apa guru olahraga itu multi talent apa ya gitu ya. Jadi orang gelem nyedak ngono. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Oke, Padahal Pak. kadang-kadang Baik, terima kasih. suatu saat kita itu kan down juga gitu kan. Down gitu. Iya, Pak. Memang aku tak rasa gitu. Kalau nggak ada guru olahraga di suatu sekolah itu kayaknya memang ora hidup. Sembarang guru olahraga ya, Pak. Iya, paling semangat itu Oke. guru olahraga. Iya. Tapi Oke. nah kalau di tempat Pak Nur saya kurang paham itu. Sepertinya kolaborasi. Sepertinya Kolaborasi mungkin, Pak. kolaborasi ya. Ya, Kolaborasi dan juga jatah. tempat saya kolaborasinya itu sebenarnya sudah terjalin dengan baik lah, karena memang ketika diminta tugas tambahan guru itu berusaha menjalankan sebaik-baiknya, karena saya rasa itu tetap faktor pimpinan. Ketika pimpinan mampu menjadi leader yang baik, dalam arti baik itu tidak harus sempurna sih, yang pasti pimpinan sudah bisa memberikan arahan dan guru mulai sadar dengan tugas pokoknya, berjalan. Karena sekarang apalagi sekarang di SMP 1 ini sudah tercipta sebuah persaingan, yang mana yang bisa kerja itu yang dipakai. Kalau nggak bisa kerja ya nganggur, dalam arti tidak diberikan tugas tambahan. Jadi terkait komunitas belajar di sekolah ini, walaupun secara mungkin tertulis mungkin tidak berjalan, tapi pada artinya sudah berjalan sesuai kodratnya masing-masing. Jadi kan ketika bagaimana pimpinan ingin mempunyai tujuan menciptakan suasana pembelajaran yang mungkin yang istilahnya yang bisa berjalan dengan sesuai yang diharapkan, yang mendukung perkembangan akademik, mungkin sosial, emosional dari semua anggota, baik guru maupun siswa, tentunya sedikit demi sedikit sudah mulai sadar, karena ini yang SMP 1 ini yang senior-senior udah mulai pensiun, udah mulai habis, tinggal yang muda-muda ini. Jadi ada diciptakan sebuah aura kompetisi yang bagaimana seorang guru itu dituntut untuk bisa bekerja, baik itu sebagai tupoksinya sebagai guru maupun ketika diberi tugas tambahan. Nah, jadi karena memang ada tuntutan ketika mungkin SMP 1 itu kan sekolah penggerak, sekolah percontohan. Jadi kalau dilaksanakan dengan biasa-biasa saja mungkin ya akan menjadi sorotan, karena SMP 1 sering banget kedatangan tamu, baik yang diundang maupun yang tidak diundang, baik yang secara kedinasan maupun di luar kedinasan, sering banget hadir di SMP 1. Jadi ada tuntutan tersendiri lah di dalam pelaksanaan proses pembelajaran
sehari-hari. Jadi saya rasa aku udah mulai membaik lah, semakin baik lah. Gitu kalau di SM1 gitu. Berarti untuk manfaatnya KBS itu luar biasa, Pak ya? Iya, sebenarnya sudah terasa manfaatnya. Tinggal bagaimana walaupun tidak terucap bahwa ini adalah kelompok belajar sekolah yang sudah tertulis teresakan mungkin, tetapi secara kolaborasi itu sudah berjalan dengan baik berdasarkan tupoksinya masing-masing. Kan? Nah, jadi kayak kolaborasi aktif guru ke siswanya juga ya alhamdulillah ya aktif walaupun hanya karena saking banyaknya murid sih, jadi tetap yang aktif itu tetap banyak, tetap kelihatan gitu. Iya, Pak. Cukup, Pak? Atau ada tambah lagi? Cukup lah, mungkin sementara cukup. Oke. Pak Jupri, selamat datang. Pak Misja. Oke, baik, kita lanjut Bapak Ibu. Di pertanyaan berikutnya. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya, Bapak Ibu, terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Gimana Bapak Ibu? Pak Solihin, monggo mungkin terlebih dahulu untuk menanggapi. Dari pertanyaan ini Bapak Ibu. Kalau ulangi bagaimana? Monggo. Iya. Kalau ditarik garis untuk pemahaman ya ada urunnya ya, ada urunnya. Berarti signifikan gitu. Keterlibatan dari rekan sejawat. Tapi prosentasenya mungkin 50%. Gitu. 50%. Karena ya itu tadi. Tingkat kelevelannya itu tadi loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu tadi. Makanya kalau di atas tanggal 15. Kenapa Pak? Hubungannya apa ini Pak? Bisa diceritakan sedikit Pak? Levelnya menurun drastis itu loh. Ya, makin turun Pak ya? 5 ke bawah lagi? Ke bawah lagi. Itu malahan. Blok. Itu menurut saya itu. Tapi menurut Pak Nur, Pak Jupri itu mungkin ya beda kan. Nah, kalau sama ya alhamdulillah gitu. Baik Bapak Ibu. Berikutnya Pak Jupri boleh? Atau Bu Desti? Atau Pak Anton? Atau Pak Nur lagi boleh? Oke, jadi komunitas belajar itu apakah sudah mungkin berdampak ya bagi pembelajaran, tentu harus kita lihat dulu bagaimana arah tujuan dari proses pembelajaran atau komunitas belajar tersebut. Bagaimana tadi kan kita lihat dari siswanya, apakah ada kolaborasi aktif antara siswa dan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Itu kita lihat apakah ada di sekolah. Terus apakah mungkin pembelajaran itu sudah berpusat kepada siswa, fokus pada mungkin bakat siswa, potensi siswa, ataupun mungkin kita sebagai guru sudah memberikan ruang kepada siswa untuk mengeksplor kemampuannya. Selanjutnya kita lihat juga apakah guru-guru yang ada di sekolah kita ini sudah bisa menjalankan tugasnya sebagai guru, bukan hanya sebagai seorang pengajar, tapi juga mungkin dia
mendampingi siswa, mendukung minat bakat siswa tadi, apakah dia hanya sekedar mengukurkan kewajiban atau sudah ada ikatan hati untuk mendukung pembelajaran siswa. Juga kita lihat juga di sekolahan, mungkin apakah lingkungannya ini sudah nyaman bagi guru, nyaman bagi siswa. Itu. Terus apalagi ya? Ya mungkin itu bisa kita lihat dari situlah, apakah di sekolah itu sudah berjalan. Kalaupun itu sudah berjalan berarti komunitas belajar itu sudah berjalan dengan baik di sekolah. Sudah ada kolaborasi aktif lah, baik gurunya, siswanya. Nah, di situ kita lihat. Dan saya rasa juga di SMP 1 sudah mulai lah, walaupun belum maksimal, dalam arti sudah mengarah ke situ, karena memang salah satu tuntutan dari kurikulum, tuntutan dari kepala sekolah, tuntutan dari sekolah penggerak itu mungkin memang arahnya sama, kita ke situ tadi untuk pengembangan komunitas belajar supaya lebih tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Tujuan pembelajaran itu sudah bisa tercapai sehingga meningkatkan hasil belajarnya, meningkatkan hasil belajar siswa, mungkin motivasi belajar siswa itu sudah semakin tinggi. Tentunya kan arahnya ke situ. Terus kebersamaannya juga, kekeluargaan juga baik di sekolah, antar guru maupun dengan siswa juga sudah terjalin dengan baik, sehingga terciptanya sebuah proses pembelajaran di lingkungan yang nyaman, sehingga semuanya bisa tentunya akan berdampak pada tujuan pembelajaran tadi gitu. Jadi kita mungkin untuk melihat apakah sudah terlibat belum para rekan sejawat dalam komunitas belajar, kita bisa lihat dari ciri-ciri tadi. Mungkin ya itulah sementara. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas tanggapan dari pertanyaan kita, Pak Ibu. Kemudian berikutnya Pak Ibu, oke. Bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Masih ingat nggak Pak Ibu ya tentang voice, choice, dan ownership kemarin? Monggo Pak Ibu. Apakah pemahaman Bapak Ibu terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Pak Jupri, halo. Halo, nyimak yo. Saya Nyimak. Saya Bisa menyumbangkan suaranya, Pak. Saya sampai lupa loh, Pak. Lagi bantu beres-beres, berdua aja sama istri. Jadi sampai lupa. Beres-beres tuh kan ya nak tadi, sekarang kan cuma jam. Ayo. Nanti lagi setelah ini kita beres-beres. Kita bereskan semua. Ini itu dia itu. Tempat kita masih berantakan. Nih sambil nyimak dulu lah. Nyimak dulu. Sudah ya Bapak Ibu ya, sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik mengenai choice, voice, dan ownership. Garis besarnya bahwasanya anak itu untuk memilih
pilihannya kemudian bertanggung jawab kepada pilihannya tersebut dalam pembelajaran. Sehingga pembelajaran itu menjadikan pembelajaran yang efektif, kemudian menyenangkan dan berpusat pada peserta didik, seperti itu. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Baik tujuan atau paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Oke. Lanjut yang ketiga Bapak Ibu. Penyampaian RTL. Yang pertama, pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar Bapak Ibu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Baik. Untuk yang pertama, pengantar tugas. Sebelum merancang program atau kegiatan, Bapak Ibu perlu dilihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Bentar Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama tujuan program, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, kemudian dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Berikutnya yang rencana tindak lanjut. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Ini tindak lanjut terhadap tujuan pembelajaran khusus proses. Oke, Bapak Ibu. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bapak Ibu di sini bisa dilihat ada tabel untuk bentuk rencana tindak lanjut RTL. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide Bapak Ibu. Komponen program yang pertama judul program atau kegiatan, kemudian latar belakang, tujuan program, capaian langkah-langkah yang dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, dan struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, kemudian rencana evaluasi, dan yang ke-8 kemungkinan tantangan. Berikutnya terkait keterangan, yang pertama RTL yang Bapak Ibu buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Yang kedua, selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan diskusi bersama KBS, video atau dokumen lain yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Berikutnya penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini.
Yang pertama, judul program, Bapak Ibu. Ada latar belakang, kemudian yang ketiga tujuan program tadi, yang keempat capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Berikutnya, aspek penilaian rencana tindak lanjut atau RTL. Yang A, tujuan program. B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Berikutnya yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Dan D, rencana evaluasi program. Sini lini masa rencana tindak lanjut RTL, Bapak Ibu. Penyusunan rencana tindak lanjut. Ini setelah sesi pengantar RTL, Bapak Ibu. Berikutnya, menyusun diunggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kemudian kegiatan notulen atau catatan diskusi terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Kemudian ada penilaian RTL. Setelah diunggah, kemudian ada umpan balik RTL. Ini setelah 6 hari penyusunan RTL, Bapak Ibu. Berikutnya diskusi dan tanya jawab, Bapak Ibu. Monggo, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, Bapak Ibu. Atau sudah paham semua? Nggih, monggo Pak Solihin. Silahkan. Saya tanya tuh yang dokumen hasil proyek dilampirkan apa tidak itu untuk peserta didik? Hasil proyek maksudnya seperti apa, Pak? Misalkan Contohnya. buat apa ya, senam tari gitu kan? Nggih. Rancangannya hasil dari dokumen. Nah, itu udah sampai ke situ apa RTL saja? Kurang jelas, Pak. Putus-putus. Hasil dari rancangan itu. Hasil proyeknya seperti itu, Pak, maksudnya. Dilakukan atau tidak? Oh, ini sebatas rancangan saja, Pak. Rancangan Jadi saja. untuk programnya yang pelaksanaannya itu nanti jenengan monggo boleh dilakukan setelah kegiatan PKG ini boleh atau di tahun berikutnya gitu. Jadi tidak ada pelaporan gitu ya? Iya, Pak. Oke. Mungkin yang dilaporkan ketika pas KBS-nya itu, Pak, penayangan slide-nya, pembuatan video itu, mungkin untuk masalah notulennya, kemudian daftar hadir segala macam yang ada sangkut pautnya dengan kegiatan itu gitu, Pak. Gitu nggih, Pak Lihin. Pak Nur, monggo, silakan. Oke, jadi saya ini kemarin sudah nyoba buat format rancangan proyeknya, tapi formatnya masih seperti yang kita tugas kemarin.
Ini saya ngambil proyek tentang pengenalan permainan tradisional sih tadi. Permainan tradisional, jadi produknya ini berupa apa ya, buku digital atau video dokumentasi yang berisi panduan sejarah dan cara memainkan permainan tradisional. Jadi maksud saya sebentar. Nah, sudah saya buat ini yang untuk bahan saya akan presentasikan ke komunitas belajar di sekolah. Ini juga sudah saya hubungi teman-teman rekan-rekan komunitas belajar yang ada di sekolah untuk saya ajak berdiskusi tentang proyek ini. Nah, tetapi formatnya saya masih menggunakan yang kemarin gitu loh. Bagaimana? Apa perlu saya tanya? Oh iya, Pak. Perlu saya tanya? Jadi formatnya nanti ada 2, Pak. Yang kemarin sama nanti buat PPT untuk ditampilkan waktu presentasi jenengan di KBS-nya. Iya. PPT-nya sudah saya buat format kemarin gitu loh. Jadi tentang tujuan dan manfaatnya. Terus produk utama proyeknya. Terus strategi publikasinya. Nanti ini kan akan saya diskusikan dengan teman-teman gitu loh. Kayak pertanyaan kunci, tipe proyeknya, model pembelajarannya, sasarannya yang dilibatkan. Terus mata pelajaran yang saya libatkan dalam proyek ini gitu loh. Apakah seperti itu? Ya. Karena sudah saya buat PPT-nya gitu, tinggal saya diskusikan gitu, udah saya atur waktunya juga gitu loh. Oh, nggih. Kalau untuk masalah PPT tadi sesuai yang di sini tadi, Pak. Bentar, Pak. Kita lihat. Yang jenengan buat sudah mencakup ini semua ya, Pak ya? Ada tujuannya, kemudian ada kelengkapan rencana dalam struktur program gitu ya, Pak ya? Sudah ya? Iya. Keterlibatan komunitas, tujuannya. Nah, tapi kalau ini kan komponennya. Ya, ini, Pak. Ya, judul program, kemudian latar belakang itu kan, Pak ya? Tujuh program capaian, angka, struktur program. Pertanyaan tentang apa sih? Nah, mungkin yang tidak ada rencana evaluasi sama kemungkinan tantangan ini yang nggak ada. Oke, berarti jenengan tinggal tambahin saja, Pak. Tapi maksimal 9 slide. Yang penting maksimalnya dari 9 slide ini, Pak. Wah, kurang kalau 9 slide itu. Ada lagi, Pak, masalah komponennya atau yang lain? Ya ini sih yang belum nggak sesuai sih punya saya ini. Cuman sudah saya komunikasikan dengan komunitas belajar untuk saya presentasikan dan saya ajak diskusi sebenarnya ini. Jenengan sesuaikan aja, Pak. Apa saya? Jenengan jangan. Apa saya coba tampilkan apa Mas ya? Oke, monggo Pak. Silakan, Pak. Bapak ini. Nah, ini komponennya sepintas saja ya. Ini mungkin melestarikan ini bersama latar belakangnya lah, ini merancang proyek ini kan saya anggap latar belakang lah untuk ini. Terus belum ada.
Terus, nah tujuan manfaatnya. Iya, Pak. Terus di sini saya masih kemana ya, Pak? Produk utamanya, strategi publikasinya. Ya, saya sih masih kayak kemarin, pertanyaan kunci, project, modul pembelajaran, strategi yang dilibatkan, implementasi proyeknya. Nah, ini keterlibatan guru, rekan-rekan komunitas belajar, seni budaya, bahasa Indonesia, TIK. Berarti belum lengkap Pak, ini. ini proyeknya ini dari model kemarin yang kita pelajari ada semua ya, Pak ya? Misalnya Iya. kebugaran atau cuma kebugaran saja atau di SEM atau gerak, Pak? Ya, ini makanya Ini saya apa hanya sih, Pak, judulnya? saya sih untuk proyek ini karena ini berhubungan dengan saya melibatkan keterlibatan komunitas lain, dalam arti mata pelajaran lain. Jadi ini bagaimana ini kan kemarin komunitas untuk permainan tradisional gitu loh. Oh, berarti lebih ke gerak, Pak ya? Pak tradisional ya? Tapi saya malah ke apa ya? Sebenarnya bukan gerak sih, apa jenenge? Pengenalan. Untuk pengenalan lebih dalam ke apa ya? Ke apa ya? Nah, produk utama ini buku digital dan video dokumentasi yang berisi panduan sejarah, cara memainkan permainan tradisional, khususnya di Waikanan gitu loh. Dia nggak nggak fokusnya nggak ke Berarti gerak. semua permainan tradisional gitu, Pak ya? Ya, Ada tapi di situ gitu. tapi sekedar hanya apa ya, pengenalan, kita mengenalkan ke umum, ke khayal ramai bahwa permainan tradisional ini juga perlu kita lestarikan gitu loh. Yang sudah lama semakin punah kalah dengan gadget itu, kita coba sosialisasikan lagi, kita inikan lagi ke masa siswa-siswa khususnya gitu loh. Oh, gitu ya, Pak. Kira-kira nganu nggak, kalau nggak ya fokusnya ke semua permainan tradisional gitu loh. Iya. Gimana? Itu yang pas itu ininya, Pak Nur, gambari kaya nih. Gambarnya apa ya? Lah itu produk utama project kok catur ngono. Nggak bisa hui. Itu kegiatan anak seperti apa, Pak? Kegiatannya, Pak? Jadi anak-anak itu ya selain dia mendokumentasikan praktek dia bermain tradisional yang ada di kampungnya masing-masing, contohnya. Jadi didokumentasikan mereka sedang bermain. Nah, jadi produknya itu ya bahwa masih banyak anak-anak yang bermain permainan tradisional itu, walaupun sekarang sudah kalah telak dengan permainan modern gitu loh. Gitu. Jadi maksud proyeknya ini adalah bagaimana melestarikan, menghidupkan kembali permainan tradisional yang sudah mulai punah. Karena itu ya kita kenalkan kembali, kita bernostalgia lagi mungkin yang kira-kira mungkin dulu pernah bermain, ayo kita bermain lagi gitu. Kita lihatkan bahwa permainan itu asik, sehingga menarik, sehingga mereka tertarik untuk bermain kembali gitu, anak-anak itu khususnya. Iya. Itu judulnya promosi. Promosi ya, kita promosikan kembali gitu loh. Tapi ya tetap keterlibatan anak-anak itu ya sambil mereka mempraktekkan permainan tradisional di rumah masing-masing, di lingkungan masing-masing gitu loh. Dan saya minta untuk mendokumentasikan. Tetap hasilnya nanti anak suruh bergerak ya, Pak ya? Iya, bergerak. Bergerak dengan ya minta didokumentasikan, tapi gerak mereka gitu dengan permainan tradisional yang ada di kampungnya masing-masing gitu. Siap. Itu rencana proyeknya gitu.
Karena ini juga saya padukan dengan Dewan Kesenian Kabupaten. Kebetulan saya juga di bidang permainan tradisional dan pencak silat. Jadi itu juga saya jadikan satu proyek gitu loh. Oke. Gitu maksudnya. Boleh Pak? Dong Pak, boleh. Ya, tapi memang nggak terfokus ke satu gerak, umumnya egrang, enggak gitu loh. Nah, fokus saya ini sebenarnya ke publikasi, pengenalan, terus supaya mereka tertarik gitu dengan ini. Kita bikin, makanya saya minta menterlibatkan yang pertama guru seni budaya, bagaimana sejarah-sejarah permainan itu. Saya minta guru bahasa Indonesia melibatkan untuk tata bahasa dalam penyampaian publikasi nanti. Saya melibatkan guru TIK untuk desainnya nanti. Desainnya gimana supaya desainnya bagus, menarik, itu kan yang punya kompeten masing-masing gitu. Nah, guru PJOK ini dengan geraknya gitu. Jadi terlibat semua gitu loh. Melibatkan beberapa guru mata pelajaran. Iya, Pak. Gitu. Karena kalau untuk masalah slide-nya kira-kira kurang nggak Pak? Atau cukup? Slide-nya ini malah lebih malahan. Lebih banyak. 11 slide ini. 11 slide ya. Ya. Mungkin gitu. Ya, kalau ada masukan apa kira-kira Mas Adi? Nyambi ngomong. Apa? Ya bingung nggak proyek apa kuwi sing wis eneng wae. Iya. Iso iki bersatu kita teguh. Iya. Maaf Pak, ada problem. Ngamuk bujangnya. Kalau menurut saya bagus Pak, baik. Mungkin tambahan atau masukan dari yang lain? Kalau menurut saya ya itu kabarnya tonjol kan. Sing gaweke Mas Gama kuwi, Mas Gama. Berarti rada cepet. Gua meleset agak menyimpang sih. Ditelusuri ya agak nyambung gitu. Iya. Main catur itu main tradisional, pemain tradisional, permainan. Jadi apa yang perlu ditambah nih, Pak Lihing? Kalau saya ya gambar. Oke, nanti dicarikan gambar. Kita kan memang karena belum mendokumentasikan anak-anak bermain sih, jadi belum terdokumentasikan. Karena proyeknya ini mereka mendokumentasikan yang beraneka ragam gitu, yang ada di kampungnya. Jadi kan banyak mungkin ada yang bermain egrang, kelereng, atau congklak. Masih ada nggak? Kita sambil kita lihat apakah di kampungnya itu masih ada nggak kegiatan-kegiatan permainan tradisional. Wah, sudah kalah dengan MO sama FF gitu semua. Mana apa ada tambahan dari Bu Desti? Enggak, Bu Desti. Bu Desti.
Kalau menurut saya komponennya tadi Pak, kalau ada yang kurang ya ditambahin gitu aja Pak. Tapi slide-nya sudah lebih dari 9 ya. Ya mungkin ada yang bisa dikurangin. Ya mungkin udah maksimal 9 ya. Nah, Ya lebih dikit boleh lah Pak, 10 paling 11. Tapi kalau ya slide itu Gimana Pak Lin? sholat. slide yang Jadi ambilin tisu deh, satu deh. kalau yang terakhir tadi apa itu? Kemungkinan tantangan itu Pak ya. Ya, Slide-nya rencana kan. belum ada itu rencana evaluasi sama kemungkinan tantangan. Mungkin kesulitan. Makanya itu kan evaluasi ini kan berdasarkan diskusi. Jadi kan slide yang saya tayangkan itu bukan barang jadi. Nah, dasar saya seperti itu. Ketika saya ajak teman-teman berdiskusi nanti di komunitas belajar, tentu akan ada masukan-masukan tentang apa tindak lanjut yang akan kita laksanakan. Terus tantangan-tantangannya itu apa? Itu mungkin akan ditambahkan ketika sudah hasil diskusi gitu loh. Hasil diskusi. Cuman kalau memang sudah harus itu ya mungkin saya buat tantangan awal yang umum-umum saja. Evaluasi yang umum-umum saja, yang belum diberikan masukan oleh teman-teman. Kalau besok sudah dikasih masukan teman-teman tentu lebih lengkap itu proyeknya gitu. Iya Pak, terus gimana Pak? Ya mungkin itu, ketika saya sudah mengkomunikasikan sekitar orang 10 lah, ada 10 orang yang sudah ini, karena apa saya ajak diskusi harinya nanti setelah kapan tuh waktunya nih Mas nih terakhir ini? Kok terakhir waktunya berapa sampai kapan tuh ini? Kita gimit lagi tanggal 2, kemungkinan sebelum tanggal 2 Pak. Sekarang tanggal berapa Pak? Kok lupa tanggal saya. Benar Pak, dilihat di sini tadi Pak, ada 27, 28, 29. Ini besok ini masih Senin ini hari guru nggak bisa. Selasa ini hari tenang pencoblosan, Rabu pencoblosan, Kamis beres-beres setelah pencoblosan. Kesuwe padat iki. Nah ini Pak, lini masanya Pak. Jadi mulai minggu depan Pak ya, kalau melihat dari ini, lini masanya. Iya, sudah mulai. Minggu depan ini. Paling bisa ya setelah hari Rabu, hari Kamis setelah. Kamis, Jumat, Sabtu itu. Ya, itu ya masih bisa direncanakan kembali itu. Pak Ibu yang lain ada tambahan, masukan atau ingin yang ditanyakan? Kayaknya udah pada selesai semua itu yang lain. Mungkin Pak. Sing urung aku karo Pak Solihin, sing urung iki. Lembur paling semalam Pak. Lembur semalam ini. Oke Pak, kalau cukup Pak ya, berarti ya? Cukup lah. Oke, kalau cukup lanjut saja Pak Ibu.
Di penutup. Baik, Bapak Ibu, untuk berikutnya pada sesi kita hari ini, Bapak Ibu, yang pertama diharapkan merefleksikan pembelajaran modul 3, kemudian memahami penugasan rencana tindak lanjut. Yang kelima, berikutnya penutup. Ini ada pantun apa ya Bapak Ibu ya? Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik. Lanjutkan dengan dukungan di link. Terima kasih, Pak Ibu. Untuk pertemuan kita sore hari ini, kita rasa cukup ya, Pak Ibu. Seperti biasa, Bapak Ibu, sebelum kita tutup, monggo kita foto bersama terlebih dahulu, Bapak Ibu, untuk dokumentasi. Silahkan dihidupkan kameranya. Yang lain, cuma Pak Solihin aja. Oh ya, siap Pak Misha. Atau jaringan, nggih? Nggak ada yang terlihat. Jaringan kayaknya ya. Baik. Ini nggak bisa. Baik. Baik, Bapak Ibu, untuk pertemuan sore hari ini saya rasa cukup. Terima kasih banyak Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita di kegiatan PAKBJOK Taikmaya yang ke-16. Tetap semangat Bapak Ibu, kurang 2 pertemuan lagi kita selesai. Jaga kesehatan, kemudian Bapak Ibu, yang penting tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan. Selamat berlibur Bapak Ibu. Libur harinya kerjaan oke. Wah, kayak ini minggu aja.